Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Nur Hidayatul Hasanah, mahasiswa Piloting 3 dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 3 Ayah. SMP Negeri 3 Ayah beralamat di Jalan Gunung Lanang 001 Desa Mangunweni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan atau melakukan layanan konseling individu di SMP Negeri 3 Ayah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Gesya. Mari silakan masuk. Mari silakan duduk. Ya, Bu. Selamat siang, Gesya. Siang, Bu. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar Gesya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Gesya sedang pelajaran apa tadi? Matematika, Bu. Oh, matematika. Bagaimana pelajaran matematikanya? Mengasihkan bukan? Mudah bukan? Ya, seperti itu, Bu. Nah, sebelumnya Ibu berterima kasih kepada Gesya karena Gesya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke ruang BK ini. Nah, sebelumnya apakah Gesya tahu Ibu panggil ke ruang BK ini? Tidak, Bu. Tidak. Sebelum kita melaksanakan konseling individu pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya di sini Ibu bertanya kepada Gesya, apakah Gesya sebelumnya pernah datang ke ruang BK atau ini baru pertama kali? Ya, Bu, baru pertama kali ini. Oh, baru pertama kali. Jadi, Gesya di sini tidak usah tegang, tidak usah takut, tidak usah malu, karena sebelum kita melakukan konseling individu ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa konseling individu. Konseling individu adalah layanan atau proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau psikolog kepada klien untuk mengatasi masalahnya. Dan dalam konseling individu ini ada beberapa asas yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Di sini Gesya tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah malu. Insya Allah Gesya percaya kepada Ibu untuk mencurahkan hati Gesya yang sedang Gesya rasakan dan Gesya alami. Dan selanjutnya, Ibu tidak akan memberitahu kepada siapapun atau kepada orang lain. Dan selanjutnya, selain asas kerahasiaan, di sini ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini di mana Gesya diharapkan untuk bisa terbuka dengan Ibu dan tidak ada dusta di antara kita. Jadi seperti itu ya Gesya? Iya, Bu. Nah, baik Gesya, di sini Ibu ada laporan. Dan laporannya ini Ibu terima dari wali kelas Gesya. Dan laporan yang kedua dari guru mata pelajaran Gesya. Laporannya seperti ini. Gesya itu sekarang mengalami penurunan nilai dalam pembelajarannya. Ya. Jadi dari yang dimulai semester 1 nilai Gesya itu baik. Nah, Gesya selalu menjadi anak yang berprestasi. Nah, sekarang jadi menurun dan rendah. Dan di sini Ibu ingin tahu terlebih dahulu kenapa Gesya akhir-akhir ini nilainya menurun. Dan di kelas juga sekarang Gesya jarang aktif. Padahal sebelumnya Ibu tahu bahwa Gesya adalah anak yang aktif di kelas. Dan sekarang kenapa tidak? Nah, kalau boleh tahu, apa penyebabnya Mbak Gesya? Yang pertama, kurangnya bimbingan dari orang tua. Yang kedua, temannya tidak asik. Dan yang ketiga, tidak bisa membagi waktu karena ekstrakurikuler. Oh, jadi begitu. Jadi, Bu ulangi ya. Ibu ulangi. Jadi yang pertama itu Gesya kurang bimbingan dari orang tua. Yang kedua, teman Gesya tidak asik. Yang ketiga tadi Gesya tidak bisa mengatur waktu Gesya karena ekstrakurikuler. Begitu? Iya, Bu. Oh iya. Ibu bertanya, orang tua Gesya bekerja? Iya, Bu, bekerja. Nah,
Yang kedua, tadi Gesia mengatakan bahwa teman-teman Gesia itu tidak aktif. Maaf, teman-teman Gesia tidak asik, gitu ya? Iya, Bu. Iya. Nah, yang dimaksud dengan teman-teman tidak asik itu bagaimana, Sa? Teman-teman saya kayak circle-circlean, Bu. Oh, jadi circle-circlean ya. Terus yang terakhir, Gesia mengatakan bahwasanya Gesia tidak bisa mengatur waktu karena Gesia mengikuti banyak ekstrakurikuler, begitu? Iya, Bu. Oh iya. Kalau boleh tahu, ekstrakurikuler apa yang Gesia ikuti? Pramuka, PME, dan tari, Bu. Oh, jadi itu ekstrakurikuler Gesia yang ikuti adalah PMR, pramuka, dan tari. Lumayan banyak juga ya, guys. Iya. Terus di sini Ibu mau bertanya, Gesia ikut organisasi OSIS? Iya, Bu. Ya, Masya Allah, hebat sekali Gesia. Nah, jadi sekarang kita sudah siap melakukan konseling individu hari ini belum? Siap, Bu. Sudah siap? Nah, di sini konseling individu itu 1 JP-nya ada 30 menit. Beda lagi dengan bimbingan klasikal. Kalau bimbingan klasikal adalah 40 menit untuk tingkat SMP. Dan di sini Ibu sudah mendengarkan tadi identifikasi masalah yang Gesia sampaikan. Yang pertama adalah kurang bimbingan atau perhatian dari orang tua Gesia, ya betul? Iya, Bu. Yang kedua adalah teman Gesia kurang asik, ya kan? Iya. Yang ketiga tadi guru mendengar Gesia tidak bisa mengatur waktu Gesia karena Gesia mengikuti banyak ekstrakurikuler, begitu ya? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan melakukan treatment bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar Gesia yang nantinya Gesia bisa lebih bersemangat belajarnya lagi, tetapi itu tergantung dari diri Gesia sendiri. Dan Ibu hanya di sini menjembatani Gesia, ya. Iya, Bu. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu motivasi. Nah, motivasi adalah suatu dorongan semangat yang dari luar atau dari dalam untuk mencapai sesuatu. Jadi motivasi itu ada 2 guys ya. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Mungkin sebelumnya guys ya sudah pernah ya mendengar apa itu motivasi karena sebelumnya juga Ibu sudah pernah masuk ke kelas ya. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri kita. Dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi dari luar di diri kita sendiri. Contohnya motivasi intrinsik yaitu kemampuan. Sebelumnya Ibu pernah melakukan asesmen di kelas. Ya, Mas ingat kan? Masih. Nah, kalau kecerdasan itu termasuk motivasi apa? Luar atau dalam guys ya? Dari dalam diri kita sendiri. Oke, betul. Dari dalam diri kita sendiri. Berarti Gesia kemarin kecerdasan itu apa? Lupa, Bu. Oh, lupa. Oke, nggak apa-apa, lupa. Jadi, berdasarkan yang Ibu lihat kemarin dari asesmen itu, gaya belajar Gesia adalah kinestetik. Ya? Iya, Bu. Betul kan? Nah, ada juga motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu dari luar diri kita sendiri. Contohnya, tadi Gesia mengatakan atau menyebutkan keadaan rumah tangga, ya, keadaan orang tua, dan ada juga cara mengajar guru yang monoton atau dengan hanya berceramah, ya. Iya. Dan ada juga motivasi dari teman. Yang paling berpengaruh adalah motivasi lingkungan. Itu adalah motivasi yang dari luar itu adalah sangat berpengaruh sekali. Ya, mungkin itu paparan tentang motivasi sekilas. Di sini Ibu akan melakukan treatment, ya. Treatment ini konseling individu ke Gesia Ibu menggunakan atau melalui pendekatan rasional emotif behavior terapi. Dan Ibu juga menggunakan pendekatan self-talk, ya. Iya, Bu. Nah, Gesia sudah tahu apa itu self-talk? Tidak, Bu. Tidak, Gesia belum tahu ya. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada Gesia, pernahkah Gesia berbicara kepada diri Gesia sendiri? Pernah, Bu. Pernah?
Pernah. Nah, itu yang dinamakan self talk, guys ya. Oh, Paham? paham. Jadi, self talk itu adalah berbicara kepada diri sendiri. Jadi, Geisha kan pernah nih berdialog dengan diri Geisha sendiri. Pernah kan? Iya, Bu. Nah, jadi Geisha pernah berdialog kepada diri Geisha sendiri. Kenapa sih saya kok begini? Kenapa sih saya seperti itu? Nah, itu adalah self talk, berbicara dengan diri sendiri. Jadi di sini self talk ada dua, self talk positif dan self talk Negatif. Sudah paham? Sudah, Bu. Jadi Geisha harus mengubah yang tadinya ada pikiran irasional menjadi rasional. Yang tadinya teman Geisha itu tidak asik, itu Geisha ubah menjadi teman-teman Geisha sangatlah asik, ya. Iya. Jadi sugesti itu berasal dari sugesti kita sendiri. Terus yang kedua, tadi ada orang tua yang tidak membimbing atau tidak perhatian. Padahal Geisha tahu, Geisha ingin seperti teman-teman Geisha yang kalau misalkan ada lomba itu diantar atau mungkin ditunggu sama orang tua. Tapi Geisha juga harus tahu kenapa orang tua seperti itu. Geisha harus tahu alasannya, ya. Iya. Karena orang tua Geisha itu bekerja untuk siapa, Geisha? Untuk saya, Bu. Nah, kan untuk Geisha sendiri. Geisha harus bisa mengubah pikiran irasional Geisha menjadi rasional, begitu ya? Iya, Bu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan self talk. Nanti Ibu tampilkan video kepada Geisha tentang self talk. Tapi sebelumnya Geisha menuliskan self talk tersebut di dalam kertas terlebih dahulu. Ya? Iya, Bu. Nanti Ibu bagikan kertas ya. Geisha menulis self talk negatif yang Geisha alami. Nanti kita ubah dari self talk negatif ke self talk positif. Gitu ya, paham? Paham. Silahkan ditulis. Sebelumnya ditulis dulu self talk negatifnya. Self talk negatif. Tadi apa yang pertama? Kurangnya bimbingan, ya. Bimbingan dari orang tua. Yang kedua, teman-temannya kurang asik. Oh ya, teman-temannya kurang asik. Terus yang ketiga, tadi apa? Geisha tidak bisa membagi waktu, ya. Tidak bisa membagi waktu karena apa tadi? Ekstrakurikuler. Karena mengikuti ekstrakurikuler ya nggak apa-apa. Nah, coba sekarang bacakan self talk negatif Geisha. Yang pertama tadi kurangnya bimbingan dari orang tua. Yang kedua, teman-temannya kurang asik. Yang ketiga, tidak bisa membagi waktu karena ekstrakurikuler. Tidak bisa membagi waktu karena ekstrakurikuler. Nah, sekarang kita ubah self talk negatif Geisha ke self talk positif di bawahnya. Orang tua sangat sayang dan perhatian kepada saya. Nah, yang kedua, saya pikir teman-teman saya apa ya? Saya pikir teman-teman saya yang ketiga, saya bisa membagi waktu, ya. Sudah? Nah, sudah.
ini adalah self-talk negatif Kesia, dan Kesia sudah mengubah self-talk negatif ke self-talk positif. Coba dibacakan self-talk positifnya. Yang pertama, orang tua sangat sayang dan perhatian kepada saya. Yang kedua, saya pikir teman-teman saya sangat asik. Yang ketiga, saya bisa membagi waktu. Nah, ya. Nah, itu mudah-mudahan Kesia bisa berkomitmen ya untuk menambah pemahaman Kesia tentang self-talk. Ibu akan menayangkan video yang berjudul self-talk ya. Jadi di sini Kesia nanti boleh mencatat, boleh melihat atau mendengar ketika video ini ditayangkan. Sudah siap Kesia? Siap, Bu. Siap? Siap. Siap. Oke, ini videonya. Pernah nggak sih kamu merasa bercerita tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Maaf, ini. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Aku payah banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat. Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Nah, tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik. Tapi salah-salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan.
Mulai sekarang, kamu bisa loh memperhatikan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk tetap kasih komentar dan lihat video-video kreatif media lainnya. Dah. Sudah ya? Nah, itu sedikit video yang Ibu bisa tampilkan. Di sana tadi ada banyak ilmu ya, ilmu tentang self-talk ya kan? Iya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Geisha, apakah tadi Geisha menemukan atau mungkin mendapat pembelajaran dari video tadi? Setelah Geisha tadi melihat video, Geisha menemukan apa? Terus apa itu self-talk? Self-talk adalah berdialog dengan diri sendiri. Nah, terus tadi ada manfaatnya. Manfaatnya apa, guys? Yang pertama, refleksikan diri. Iya, betul. Yang kedua, mempermudah saat mengambil keputusan. Iya. Yang ketiga, menjadi teman curhat. Dan yang keempat, sugesti yang baik. Yang keempat tadi adalah sugesti yang baik. Jadi, ada sugesti yang baik. Sugesti yang baik itu seperti apa ya, guys ya? Sugesti yang baik itu jika saya terus berkata positif, Iya. maka saya bisa mengurangi pikiran irasional saya. Jadi dengan kita berbicara positif, kita bisa memberikan sugesti baik yang baik terhadap diri kita sendiri, begitu ya? Sugestinya itu apa, guys? Jadi sugestinya itu apa? Meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita bisa menularkan sugesti positif kita kepada diri kita sendiri. Kayak gitu ya, guys? Paham bukan? Paham, Bu. Paham? Nah, jadi di sini Ibu harapkan penyampaian dari awal sampai akhir ini di konseling individu dapat memotivasi belajar Geisha lagi. Yang tadinya nilainya Geisha rendah, bisa lebih meningkat lagi belajarnya. Dan terutama Geisha nilainya lebih meningkat dari sedia kala ya. Waktu di semester 1 Geisha misalkan mendapat nilai yang rendah, terus sekarang menjadi lebih meningkat lagi. Jadi mudah-mudahan dengan video yang tadi Ibu tampilkan atau teknik-teknik self-talk yang disampaikan bisa mengembangkan self-talk pada diri Geisha dan Geisha selalu berpikiran positif. Iya, Bu. Nah, oke, karena Geisha sudah mengembangkan self-talk positif, sekarang Ibu mau tahu rencana ke depannya. Rencana ke depan Geisha setelah tadi Ibu jelaskan. Ibu sudah mengetahui masalah yang dialami Geisha dan Ibu juga sudah memberikan sedikit solusi terhadap permasalahan Geisha. Sekarang Ibu ingin tahu rencana Geisha setelah mengikuti konseling individu ini bagaimana? Saya ingin terus berkata positif biar bisa lebih memotivasi belajar saya. Ya, oke. Ibu senang sekali atas pernyataan Geisha tadi. Geisha sudah berani menyampaikan kata-kata positif biar bisa meningkatkan motivasi belajar Geisha lagi. Setidaknya Geisha sudah mau belajar, mau berusaha. Yang tadinya motivasi belajar Geisha rendah dan nilai Geisha menurun, sekarang motivasi Geisha itu meningkat ya, seperti sedia kala waktu semester 1. Selanjutnya Ibu akan mengevaluasi, jadi Ibu nanti ingin merefleksikan kegiatan kita tadi dari awal inti dan sampai tahap akhir nanti. Ibu ingin mengevaluasi sejauh mana pemahaman Geisha mengikuti konseling individual ini dan tentang self-talk. Nanti Ibu akan bagikan ke Geisha, nanti tolong diisikan kertasnya ya. Ya, Bu. Oke? Oke. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menanyakan kepada Geisha, tetapi sebelumnya Geisha mengerjakan lembar evaluasi dulu. Silakan dikerjakan. Iya, ini tulis nama Geisha. Terus nama BPK-nya? Iya, Ibu. Terus Geisha menjawab pertanyaan ini.
Dicetak saja ya, guys. Ditanggali, ini langsung tanda tangan, sama kasih nama guys. Nah, oke. Terima kasih. Jadi, sebelum Ibu mengakhirinya, Ibu ingin menanyakan kepada Gesya, bagaimana perasaan Gesya sekarang setelah mengikuti kegiatan konseling individu ini? Saya sudah merasa lega dan lebih bersemangat lagi untuk belajar. Oke, jadi alhamdulillah. Jadi, Gesya sudah lega ya. Sekarang tidak ada pikiran-pikiran yang negatif lagi, oke? Baik. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Jadi yang pertama, Gesya sudah merubah pikiran Gesya dari yang tadinya irasional menjadi rasional. Yang kedua, Gesya sudah lebih Gesya seharusnya harus lebih berlatih secara terus-menerus agar selalu mengembangkan self-talk positifnya. Jadi untuk kedepannya kita akan mengatur pertemuan kita untuk selanjutnya agar Ibu juga lebih tahu tentang perubahan-perubahan Gesya yang sudah dilakukan Gesya. Nah, apakah Gesya nantinya bisa mengatur waktu untuk bertemu lagi dengan Ibu? Bisa, Bu. Bisa? Oke, siap. Siap ya guys ya? Siap. Nah, tapi di sini nggak ada paksaan ya, guys ya? Iya. Oke, alhamdulillah konseling ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup pada konseling hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih guys ya. Dan selamat siang. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga Gesya bisa mengembangkan self-talk positif dan Gesya bisa lebih bersemangat dalam belajarnya lagi. Oke? Ya, Bu. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.